Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 manfaat jika kamu bisa melupakan mantan yang akan melamar. Ya. Jadi kita belum bisa melupakan mantan. Ada orang yang dia tidak bisa melupakan mantan karena memang itu terjadi secara alamiah. Dia berusaha mengalihkan pikirannya untuk berbagai kegiatan, berteman, dan seterusnya, tetapi dia masih kepikiran mantan. Tetapi ada juga orang yang selalu mendatangkan mantan ke dalam pikirannya. Jadi dia terus saja melewati rumah mantan agar terkenang mantan, ya. Terus datang ke tempat-tempat yang punya kenangan bersama mantan. Jadi memang dia yang merawat kenangan terus bersama mantan. Nah, tetapi alangkah baiknya jika kita bisa melupakan mantan. Jika bisa, ya. Artinya ya kita, kalau memang masih menginginkan dia sebagai jodoh kita, kita cukup mengingat mantan saat kita berdoa. Ya, nah di luar itu ya sudah, tidak usah diingat-ingat lagi. Kalau kita kan biasanya kebiasaan kita lagi waktu senggang melamun, ya, mengingat mantan. Sebelum tidur menghayalkan mantan. Nah itu tuh yang memperberat perpisahan tadi. Nah, jadi sebenarnya cukup mengingat mantannya saat kita berdoa. Ada 3 manfaat ketika kita bisa melupakan mantan. Artinya bukan lupa namanya, bukan lupa rumahnya. Setiap hari kita sih masih tetap ingat dia. Apalagi kalau kita masih berdoa agar dia menjadi jodoh kita, ya. Tetapi tadi ya, kita tidak lagi menghayalkan dia sebelum tidur. Kalaupun memang mimpi mantan, itu mimpi yang terjadi secara alamiah, tidak kita kondisikan, ya. Foto-foto, video-video saat piknik, jalan-jalan, makan-makan, kesana kemari bersama mantan, kita simpan di USB. USB-nya kita taruh di tempat yang jauh, ya. Taruh di atas lemari begitu. Biar kalau pengen lihat itu jadi malas, ya, karena harus usaha dulu. Kalau foto-foto bersama mantan ada di handphone kita terus, ya kita pengen lihat dia terus. Nah, jadi ada 3 manfaat. Yang pertama, ketika kita bisa melupakan mantan, itu hemat waktu. Waktu kita akan lebih hemat, lebih efisien, lebih efektif. Ya. Kalau waktunya tidur, ya tidur. Tidak harus menghayalkan mantan dulu, ya. Kemudian kita juga tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara mengintip akun Instagramnya mantan. Instagramnya mantan diblokir, kita mencoba mengintip melalui akun Instagram sahabatnya, misal ada yang bisnis salon, misal begitu kan. Kalau orang-orang salon penyewaan busana pengantin itu kan biasanya jarang tuh memblokir akun orang. Ya orang bisnis lah secara keseluruhan kan jarang. Nah, kita mencoba mengintip. Siapa tahu mantan sedang main ke rumah sahabatnya ini, atau difoto oleh sahabatnya, atau sahabatnya berbagi postingan-postingan mantan, dan seterusnya. Waktu kita banyak terbuang. Kalau waktu kita banyak terbuang, maka otomatis waktu kita untuk berdoa menjadi lebih sedikit. Otomatis waktu kita untuk bekerja juga menjadi lebih sedikit. Nah, jadi kalau kita bisa melupakan mantan, maka kita akan punya lebih banyak waktu untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bekerja, untuk meraih pendapatan sebanyak-banyaknya, bisa menabung yang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya.
Artinya ini adalah kesempatan bagi kita untuk menata kehidupan kita kembali. Manfaatnya yang kedua ya, kita lebih hemat energi sekarang. Kalau kita terus ngintip media sosialnya mantan, begitu melihat mantan posting bersama pasangan barunya, kita sudah sedih itu. Sudah kehilangan nafsu makan kita, ndak bisa tidur ya. Kemudian besok berangkat kerja, ngantuk, ya, dan seterusnya. Jadi boros energi itu. Belum lagi sedihnya bisa berhari-hari. Tapi kita tetap saja penasaran, pengen tahu terus apa yang mantan posting, apa yang terjadi dalam kehidupan mantan dan seterusnya. Padahal itu boros energi. Banyak menghabiskan energi kita jadi kepikiran terus, badan kita jadi kurus kering ya. Jadi kurang istirahat, nafsu makan hilang, jadi kurang makan, kurang nutrisi dan seterusnya. Jadi kita yang betul-betul akan merasakan kerugiannya. Ya. Nah, kemudian manfaatnya yang ketiga nih, yang paling penting, yang akan membuat mantan yang melamar kita dulu. Ya, dia laki-laki, dia akan melamar kita. Dia wanita, dia akan melamar kita. Kan wanita enggak apa-apa, boleh saja melamar laki-laki duluan kan, ya. Ya paling tidak ngajak untuk menikah, nanti yang melamar si laki-laki, tapi yang mengajak duluan adalah si wanita, ya. Nah, ini yang ketiga nih, yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, yang paling penting ini jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, kita sekarang kalau sudah melupakan mantan, kita bisa pasrah. Kita tidak lagi ngejar-ngejar mantan. Kita tidak lagi berharap mantan akan membalas semua budi baik yang sudah kita berikan. Kita pasrah. Kita berserah diri kepada Allah. Dan ketika kita berserah diri kepada Allah, disitulah keajaiban akan terjadi. Di dalam surat At-Talaq, ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan bagi orang itu jalan keluar dan memberikan bagi orang itu rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya. Jadi ketika kita berserah diri kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, kita berdoa, dan setelah itu kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Di situ yang saya bilang keajaiban akan terjadi. Ya, apa yang kita butuhkan pada saat ini? Kita butuh pendamping hidup, maka Allah akan pertemukan dengan jodoh kita. Keajaiban terjadi. Kita menginginkan mantan untuk menjadi jodoh kita, mantan akan datang melamar kita. Ketika kita pasrah, maka keajaiban akan terjadi. Keajaiban, ya jalan keluar dari persoalan yang begitu pelik antara kita dan mantan ini, akan terlihat solusinya
ya, akan terlihat jalan keluarnya dengan sesuatu yang selama ini tidak bisa kita pikirkan, tidak pernah terbayangkan. Tahu-tahu ada jalan keluarnya. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah dan kita berserah diri kepada Allah, bertawakal, kita pasrah kepada Allah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.